Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rahma Yulianingsih. Nah, pembahasan aku kali ini yaitu mengenai hubungan antara unsur intrinsik di dalam sebuah karya cerpen. Nah, cerpen yang aku bahas kali ini yaitu cerpen berjudul Jodoh karya A.A. Nafis. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur utama yang membangun sebuah cerita, yang mana terdiri atas tema, alur, latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, dari kedelapan unsur itu terdapat hubungan-hubungan yang akan kita bahas di sini. Untuk itu, tonton video aku sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti kita, yaitu mengenai hubungan antara unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Jodoh ini. Nah, setelah aku membaca cerpen ini, aku menemukan beberapa hubungan atau keterkaitan antara unsur intrinsiknya, yaitu antara judul, tema, dan amanat dari cerpen ini. Seperti yang kita ketahui, judul dari cerpen ini adalah Jodoh. Jodoh ini adalah orang yang cocok untuk dijadikan pasangan suami ataupun istri. Sedangkan tema dari cerpen ini sendiri yaitu pernikahan yang berujung kebahagiaan tanpa menyibukkan diri sendiri untuk mencari pasangan yang ideal. Nah, untuk amanatnya sendiri yaitu hendaklah kita sebagai manusia, baik wanita maupun pria, jangan terlalu banyak memilih. Boleh memilih tetapi jangan berkelebihan. Apalagi dalam soal mencari pasangan, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah, setelah kita lihat judul, tema, dan amanat dari cerpen ini tentu saling berhubungan atau bisa dikatakan sejalan, karena sama-sama bercerita atau membahas tentang pasangan hidup. Nah, yang kedua yaitu hubungan antara tokoh dan penokohan. Seperti yang kita ketahui, di dalam sebuah cerita itu pasti adanya tokoh, baik itu manusia ataupun hewan. Nah, setiap tokoh itu pasti memiliki penokohan ataupun watak. Keduanya ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, untuk itu aku merasa di dalam cerita ini, tokoh dan penokohan itu saling berkaitan atau berhubungan. Yang mana dalam cerpen ini terdapat beberapa tokoh, diantaranya Badri, yang memiliki penokohan atau watak terlalu banyak kriteria, pemilih, dan sibuk sendiri. Yang kedua ada Lena yang memiliki penokohan atau watak menyenangkan dan tidak tegas. Dan tokoh terakhir ada Rosni yang memiliki penokohan atau watak tidak teguh pendiriannya. Nah, yang ketiga hubungan antara alur dan latar. Alur ini adalah suatu pola pengembangan cerita. Untuk itu aku merasa alur ini sangat berhubungan atau berkaitan dengan latar. Yang mana alur dari cerpen ini menceritakan mulai dari Badri yang belum siap menikah karena terlalu memperhitungkan keuangan, hingga beberapa kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan Badri sampai ia bertemu dengan Lena dan berjodoh dengan Lena. Dari alur maju ini yang menceritakan beberapa kejadian dalam kehidupan Badri hingga dia bertemu dengan Lena ini, pasti di dalamnya itu terdapat latar. Nah, latar itu terbagi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, oleh karena itu aku mengatakan bahwa alur dan latar ini saling berhubungan dan berkaitan. Menurut aku itu aja unsur intrinsik yang saling berhubungan di dalam cerpen berjudul Jodoh karya A.A. Nafis ini. Nah, selanjutnya aku ingin memberitahu ada beberapa hal yang kurang logis menurut aku di dalam cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Jodoh ini. Nah, yang pertama yaitu ketika awal cerita pada kalimat bila jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki pada zaman lapangan kerja menyempit hingga pengangguran berlimpahan, maka tidak sulit untuk menemukan seorang gadis untuk dijadikan seorang istri. Nah, menurut aku pada kalimat ini terasa sedikit janggal atau bisa dikatakan kurang logis, karena pada zaman sekarang ini aku rasa tidak lagi ada wanita yang mau menikah dengan laki-laki yang pengangguran. Nah, untuk itu pasti sulit untuk mencari seorang gadis yang mau menerima seorang laki-laki yang pengangguran gitu. Nah, yang kedua yaitu pada saat Badri mencari kontak jodoh pada surat kabar. Sebenarnya ini bukan tidak logis, tetapi menurut aku
Untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang mencari kontak jodoh pada surat kabar. Karena pada saat ini orang-orang sudah banyak menggunakan handphone untuk membaca berita daripada surat kabar. Tetapi ini bukan tidak logis karena cerpen ini diterbitkan tahun 90-an. Dan mungkin pada zaman itu memang banyak orang-orang yang mencari jodoh melalui surat kabar. Hanya saja ketika aku membaca cerpen ini di masa sekarang, itu menjadi agak sedikit mengganjal untuk aku. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita mengenai hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Jodoh ini. Buat kalian yang punya tambahan mengenai pembahasan aku ini, boleh tambahin di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.